Perkenalkan, nama saya Ini Syotang, saya dari Universitas Samudra Langsa, Prodi PGSD Unit 2 Angkatan 2018. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tentang media pembelajaran. Oke. Sebelumnya, untuk adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap atau kakak berharap kalian semua baik-baik saja, oke? Tetap jaga kesehatan. Baik, kita akan mulai. Apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Apa adik-adik yang ada di rumah mengetahui apa itu media pembelajaran? Baik, ibu akan menerangkannya atau kakak akan menerangkannya. Media pembelajaran. Yang dimaksud dengan media pembelajaran ini ialah alat atau metode atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukatif antara guru dan siswa atau peserta didik dapat berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah dicita-citakan gitu. Inilah yang dimaksud dengan media pembelajaran atau sebuah alat yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan informasi kepada siswa agar siswa lebih mudah untuk memahami pembelajaran tersebut, ya kan? Dan bahkan juga media pembelajaran ini dapat diciptakan oleh guru maupun siswa. Karena sebetulnya bahwa hal penting dari media pembelajaran ini ialah cara untuk mempermudah agar siswa cepat paham atau mudah memahami pembelajaran tersebut. Jadi siswa sendiri atau adik-adik di rumah juga bisa membuat apa-apa saja untuk mempermudah adik-adik pada saat proses pembelajaran. Misalkan nih, pada hitung-menghitung, adik-adik di rumah bisa menggunakan batu, misalkan itu juga termasuk sebuah alat untuk mempermudah adik-adik belajar dengan mudah, kan gitu, mudah untuk memahami. Dan juga pada saat adik-adik belajar mengenai tentang tumbuh-tumbuhan, bagaimana tumbuhan dikotil, monokotil. Adik-adik bisa langsung membuat alatnya itu atau langsung mengambil tumbuhan tersebut gitu. Itu merupakan termasuk alat atau media untuk adik-adik. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan belajar mengenai dari tujuan dari media pembelajaran ini. Apa itu tujuan dari media pembelajaran tersebut? Yang sebelumnya juga sudah kakak terangkan bahwa media pembelajaran ini bertujuan untuk mempermudah guru maupun siswa untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan pembelajaran dan menerima pembelajaran. Tapi di sini kita akan belajar lebih dalam lagi tujuan dari media pembelajaran ini, yaitu yang pertama ada agar proses belajar mengajar yang sedang berlangsung dapat berlangsung dengan tepat, dapat membantu proses belajar mengajar. Oke. Yang kedua yaitu ada untuk mempermudah peserta didik atau adik-adik yang ada di rumah dalam menyampaikan informasi atau materi. Misalkan pada saat guru misal nih 5 tambah 5 berapa gitu. Jadi adik-adik yang ada di rumah bisa mengumpulkan batu sebanyak berapa? 5 dengan 5. Jadi adik-adik bisa menghitung 5 tambah 5 ini berapa? 5 batu
yang pertama dengan 5 batu yang kedua itu jika digabungkan jadi berapa gitu. Jadi itu bisa menjadi jawaban adik-adik kepada guru yang bertanya dengan 5 tambah 5 itu berapa gitu. Jadi adik-adik bisa menghitung berapa ya 5 tambah 5. Jawabannya berapa? Oke, jawabannya adalah 10. Oke, yang ketiga yaitu untuk mempermudah bagi adik-adik yang di rumah menyerap atau menerima serta memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Oke, yang tadi juga udah kita terangkan bahwa media pembelajaran ini dapat mempermudah siswa ataupun guru dalam memahami materi atau pembelajarannya kan, dapat mempermudah kita ataupun guru maupun siswa dalam menyampaikan materi dan menerima materi. Oke, yang selanjutnya yaitu ada untuk dapat mendorong keinginan anak didik untuk mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi atau pesan yang disampaikan oleh guru maupun pendidik. Nah, apa itu untuk dapat mendorong keinginan anak didik? Dengan adanya media pembelajaran ini dapat membuat peserta didik atau adik-adik yang ada di rumah lebih semangat dalam proses belajar. Jadi, misalkan pada saat video pembelajaran ini berlangsung, ibu memutar sebuah video gitu atau sebuah video orang-orang bermain menggunakan sesuatu hal atau sesuatu alat gitu, otomatis adik-adik yang ada di rumah akan lebih tertarik gitu ya kan, kita akan lebih tertarik untuk menonton video tersebut seperti itu. Jadi dengan adanya media pembelajaran ini, adik-adik yang ada di rumah bisa lebih efisien dalam kegiatan belajarnya dan juga dapat meningkatkan motivasi dari adik-adik yang ada di rumah untuk belajar lebih giat, dan juga adik-adik tidak akan mudah bosan pada saat belajar seperti itu dan mudah memahaminya, lebih mudah untuk paham dengan pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru, dan juga ada peningkatan aktivitas dalam kegiatan belajar mengajar, dan juga ada meningkatkan aktivitas adik-adik yang ada di rumah pada saat kegiatan belajar seperti itu. Oke, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita lanjut pembelajaran, ada baiknya kita bernyanyi dulu. Baik, kita bernyanyi pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Kita ulangi sekali lagi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Oke, adik-adik yang ada di rumah, tanpa sepengetahuan adik-adik, lagu tersebut dapat meningkatkan kepengetahuan adik-adik bahwa pelangi itu ada warna merah, kuning, hijau. Nah, di sana kita bisa mengetahui bahwa pelangi itu memiliki warna-warni. Dari lagu tersebut kita bisa mengetahuinya tanpa harus atau tanpa langsung melihat pelanginya seperti itu. Dari lagu itu kita udah tahu bahwa pelangi itu memiliki warna-warni yang indah. Ada merah, kuning, hijau. Itu. Oke? Baik,
kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu adalah manfaat dari media pembelajaran tadi. Apa manfaat dari media pembelajaran tadi? Adapun manfaatnya yaitu yang pertama ada memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalisis gitu. Atau bisa disebut dengan menyampaikan informasi dengan cepat dan tepat gitu. Atau adik-adik juga bisa melakukannya dengan teman belajar ataupun orang lain seperti itu. Misalkan pada saat teman memerlukan bantuan kita untuk mengajarinya tentang tugas sesuatu hal, misalkan tentang tugas tumbuh-tumbuhan gitu, bukan tumbuh-tumbuhan, misalkan tentang tugas baik, kita nggak usah terlalu jauh-jauh ya, sama seperti yang sebelumnya. Misalkan teman-teman atau teman dari adik-adik yang ada di rumah tidak mengetahui penjumlahan gitu, adik-adik yang ada di rumah bisa mengajarkannya dengan mudah, atau bisa mengajarkan teman tersebut caranya agar dia lebih mudah memahami penjumlahan tersebut gitu. Adik-adik bisa membantunya. Adik-adik yang ada di rumah bisa menggunakan alat, misalkan lidi gitu, mengambil atau membuat lidi menjadi potongan kecil-kecil sebanyak berapa yang dibutuhkan, misalkan 2 ditambah 4 gitu. Jadi adik bisa memotong kecil-kecil lidi itu 2. Pertama kita potong 2 kecil-kecil dulu. Nah, selanjutnya dipotong 4 gitu. Lidinya dipotong lagi menjadi 4 bagian. Jadi berapa jumlah dari lidi yang telah dipotong tadi? Nah, adik-adik bisa mengajarkan hal tersebut kepada teman dari adik yang membutuhkan bantuan apabila tidak mengetahui penjumlahan. Oke, yang selanjutnya yaitu manfaat dari media pembelajaran ini ada mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Ya, otomatis pada saat kita mengajarkan menggunakan alat atau media ini, tentu saja mengatasi misalkan orang yang tidak, atau mengurangi, atau otomatis tenaga dari guru ataupun adik-adik yang ada di rumah pada saat mengajar teman tidak terlalu banyak gitu. Jadi kita hanya perlu mempraktekkannya tanpa harus berbicara banyak, tanpa harus melakukan kegiatan yang banyak seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada menimbulkan gairah belajar. Nah, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara guru, dan yang selanjutnya yaitu menimbulkan gairah belajar. Ya, tentu saja pada saat kita belajar menggunakan alat tertentu yang buat kita mudah memahami pembelajaran, otomatis kita akan lebih semangat kan dalam belajar. Betul tidak ya adik yang ada di rumah? Betul tidak adik-adik yang ada di rumah? Iya kan? Iyalah, pada saat kita melakukan pembelajaran dengan menyenangkan gitu, tidak membosankan, otomatis kita akan lebih semangat dong belajar, ya kan? Lebih ingin terus belajar seperti itu. Karena apa? Karena kita paham dengan pembelajaran tersebut dengan mudah gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu memungkinkan kita untuk belajar mandiri, ya kan? Pada saat kita telah pada saat kita mempunyai media atau alat, atau pada saat kita mempunyai media atau alat untuk mempermudah kita belajar, itu kan bisa membuat kita jadi pengen belajar sendiri gitu kan, pengen belajar mandiri.
Nah, selanjutnya juga ada memberikan rangsangan yang sama atau mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Oke, selanjutnya yaitu apa-apa saja ya, atau apa-apa saja sih yang termasuk di dalam media pembelajaran ini untuk meningkatkan kita. Apa-apa saja media pembelajaran untuk meningkatkan semangat kita pada saat belajar, yaitu ada yang pertama yaitu adalah media auditif. Apa yang dimaksud dengan media auditif? Media auditif ini adalah mengandalkan kemampuan suara saja, atau seperti radio, kondenser, atau recorder. Kemampuan suara itu misalkan yang kakak lakukan saat ini, tapi tidak menggunakan gambar, tanpa gambar gitu. Misalkan cuma suara saja yang terdengar. Itulah yang dimaksud dengan media auditif. Yang kedua adalah media visual. Apa yang dimaksud dengan media visual? Nah, media visual inilah menampilkan gambar diam, seperti gambar diam ini seperti foto, misalkan nih foto Bhinneka Tunggal Ika, burung Garuda kan, di situ ada foto yang memiliki sayap. Berapa jumlah sayap dari burung Garuda? Kita bisa mengetahuinya dari gambar tersebut. Ada berapa? Ada berapa sebelumnya untuk adik-adik yang ada di rumah? Ya, itu ada 17 gitu ya kan. Dan ekornya ada 8 yang melambangkan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, yang selanjutnya ada media audiovisual. Apa itu media audiovisual? Nah, media audiovisual ini adalah media yang mengandung unsur suara dan unsur gambar, seperti yang kakak lakukan sekarang ini, menghasilkan suara dan juga video gitu ya kan. Adik-adik yang ada di rumah bisa mendengarkan suara kakak, bisa melihat gambar kakak. Itulah yang dimaksud dengan media audiovisual. Dengan media-media ini kan kita bisa mengetahui pembelajaran itu dengan mudah, seperti itu ya kan. Seperti yang adik-adik lakukan, menonton video yang kakak berikan ini dapat mengetahui atau mempermudah adik-adik untuk mengetahui apa-apa saja itu media pembelajaran. Oke, bagaimana cara untuk membuat media pembelajaran ini, Kak? Oke. Untuk membuat media pembelajaran ini sangatlah mudah ya untuk adik-adik yang ada di rumah. Itu adalah bagaimana cara adik-adik untuk bisa paham lebih mudah tentang pembelajaran tersebut. Jadi medianya itu atau alat itu tergantung dengan adik-adik, bisa harganya murah atau bisa dimaksud dengan media sederhana, misalkan memprint sebuah gambar atau mencari sebuah gambar, itu merupakan sebuah media. Atau sama seperti yang tadi, mengumpulkan batu-batu, lidi dalam untuk membantu adik-adik proses penjumlahan di pembelajaran matematika. Dan juga ada itu media kompleks. Apa itu media kompleks? Nah, media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya. Oke, yang itulah yang disebut dengan media yang sederhana, yang bisa atau yang mudah kita temukan dan mudah juga kita buat. Dan juga ada media yang kompleks atau sulit gitu, atau dapat kita katakan dengan mahal dan sulit untuk ditemukan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran itu adalah sebuah alat atau bahan ataupun teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar maupun mengajar untuk mempermudah siswa mengetahui pembelajaran tersebut atau adik-adik mengetahui pembelajaran tersebut, dan juga untuk mempermudah guru atau pendidik untuk menyampaikan
materi pembelajaran tersebut. Oke? Jadi saran ibu atau saran kakak untuk adik-adik yang ada di rumah, apabila kesulitan pada saat belajar, bisa menggunakan alat untuk mempermudah belajar adik-adik yang ada di rumah ya. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik yang ada di rumah. Tetap semangat dan belajar dan jaga kesehatan semuanya. Terima kasih.